Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkaya, NIM 20263114 dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dalam pengajaran fisika oleh dosen pengampu Ibu Sutrisnawati Mehora SSI MPFIS. Di dalam video ini saya akan memaparkan atau menampilkan cara dan langkah-langkah dalam membuat rapor dari data-data siswa menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja, inilah tampilan daftar nilai siswa SMA Negeri 1 Wolo kelas 10 MIPA semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Pada sheet kedua, di sini saya akan membuat format rapor dari data yang sudah ada tadi di sheet pertama. Sebelum saya membuat format, saya akan mengedit dulu, menentukan dulu jenis huruf dan ukuran huruf yang akan digunakan. Setelah itu kita buat judulnya, rapor siswa kelas 10 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Wolo. Di sini saya menggunakan jenis huruf Times New Roman dan ukurannya itu 12. Setelah kita menulis atau judul pada format rapor ini, selanjutnya kita tulis nama siswa. Antara judul dan nama siswa itu kita beri jarak. Di sini saya kasih 3 baris. Terus saya tulis nama siswa, di bawahnya kelas, dan di bawahnya lagi NIS. Setelah itu di sini saya akan buat dulu tabelnya yang terdiri dari mata pelajaran, KKM, nilai, dan rata-rata kelas. Pada daftar nilai siswa, di situ mata pelajaran itu ada 9 mata pelajaran. Maka pada kolom nomor itu kita isi sampai nomor 9. Terus di sebelahnya mata pelajaran saya ambil 3 kolom. Setelah itu KKM, dan di sampingnya itu kolom nilai. Kolom nilai ini terbagi menjadi ada yang kolom angka dan ada juga yang kolom terbilang. Sebelumnya itu saya akan menyisipkan sebuah baris di bawah dari baris yang terdiri dari judul, yaitu nomor mata pelajaran untuk angka dan terbilangnya. Di sampingnya ada yang namanya kolom rata-rata dari nilai kelas sesuai dari daftar nilai siswa tadi. Di sini kita mulai mengedit, yaitu kolom nomor kita margin center, begitupun dengan mata pelajaran. Kita KKM juga seperti itu. Pada kolom terbilang juga kita margin center ke samping sampai batas dari nilai rata-rata kelas. Setelah itu tulisannya itu kita atur dia rata tengah. Di sini pada kolom rata-rata kelas saya atur lebar dari kolomnya. Terus pada rata-rata kelas ini saya pakai 2 kolom. Terus saya margin center supaya kelihatan lebih bagus tampilannya, dan saya kasih tulisannya rata tengah. Terus bagian jenis mata pelajaran ini saya blok dan saya atur supaya nanti itu otomatis rata tengah. Sini pada kolom mata pelajaran ini semua itu barisnya kita margin center, karena saya di sini memakai 3 kolom biar nanti tampilannya lebih bagus. Jadi
pada baris pertama itu jenis mata pelajaran kita merging sampai ke baris ke-9 biar nanti tulisannya itu tampilannya lebih bagus dan tidak terpotong. Setelah semua baris dari mata pelajaran ini kita merging, kita mulai mengisi mata pelajaran yang ada pada daftar data siswa tadi pada sheet pertama. Pada mata pelajaran pertama itu pendidikan agama, yang kedua itu PKN, pada mata pelajaran yang ketiga itu bahasa Indonesia. Setelah itu yang keempat bahasa Inggris, yang kelima itu mata pelajaran penjas, yang keenam kita lihat mata pelajaran matematika, yang ketujuh itu mata pelajaran fisika, yang 8 biologi, dan 9 itu mata pelajaran kimia. Setelah kolom mata pelajaran ini terisi, selanjutnya saya akan mengisi nilai rata-rata. Saya simpan di bawah dari baris mata pelajaran kimia. Terus setelah itu saya lanjut mengedit lagi. Pada kolom nilai yaitu terbilang, saya merging semua biar nanti tampilannya itu lebih bagus kelihatannya. Setelah di merging semua, pada kolom nilai khususnya pada kolom terbilang, saya juga lakukan hal yang sama pada kolom rata-rata dari nilai kelas. Sini saya mulai mengedit dulu. Setelah semua kolom rata-rata nilai kelas itu di merging, yaitu kita blok mulai dari nomor sampai ke rata-rata kelas. Terus kita berikan border, saya pakai border al. Setelah itu di bawahnya sekitar 2 atau 3 baris, di situ saya kasih kolom, saya buat tabel aspek penilaian dan kepribadian. Sini terdiri dari kolom nomor dan aspek penilaian dan kepribadian. Pada kolom aspek penilaian dan kepribadian ini terdiri dari akhlak, kerajinan, disiplin, bersih, dan rapi. Di sini tuh kategorinya saya menggunakan baik atau sangat baik. Langsung saja di kolom nomor saya isi nomor sampai dengan nomor 5. Setelah itu pada kolom aspek penilaian dan kepribadian di sini, pada baris pertama itu saya isi akhlak, yang kedua kerajinan, yang ketiga disiplin, yang keempat bersih, dan yang kelima itu rapi. Terus di sini di sebelahnya saya buatkan juga kolom, nanti itu tempat untuk mengisi kategorinya. Di sini pada aspek penilaian dan kepribadian itu saya menggunakan 4 kolom dan saya merging center. Begitu pada kolom akhlak, kerajinan, disiplin, bersih, dan rapi saya atur supaya kelihatan tulisannya itu rata tengah. Setelah saya merging center, setelah saya mengedit, selanjutnya saya blok semua data yang sudah saya edit tadi, nomor, aspek penilaian dan kepribadian saya blok. Terus saya kasih
border. Di sini saya menggunakan border all. Setelah saya membuat kolom dari aspek penilaian dan kepribadian, setelah itu saya kembali ke atas. Di sini saya akan mengisi kategori sakit, izin, dan alfa di samping sejajar dengan nama siswa, kelas, dan NIS. Nanti di sini juga akan saya isi berapa sakitnya, izin, dan berapa alfanya. Setelah itu, setelah saya tulis subnya dari sakit, izin, dan alfa, saya lanjut membuat kolom untuk catatan wali kelas. Saya simpan di bawah tabel dari aspek penilaian dan kepribadian. Di sini saya ambil 3 baris dan sekitar 10 kolom. Terus saya blok dan margin center. Setelah itu saya beri border. Di bawah dari kolom catatan wali kelas di sini saya menulis yaitu kepala sekolah. Di tengah itu wali kelas. Sedangkan pada di sebelahnya itu saya tulis wali murid atau orang tua murid. Setelah itu saya blok. Terus saya bold hurufnya atau menebalkan huruf. Di sini kita masih mengedit tampilan atau formatnya dari huruf, jenis hurufnya, ukuran hurufnya berapa, biar nanti jenis huruf dan ukuran hurufnya itu sama pada format rapor ini. Terus pada nama siswa, kelas, NIS, sakit, di situ saya blok, terus saya bold juga tulisannya biar kelihatan tebal. Terus pada sub rapor ini, rapor siswa kelas 10 MIPA semester 1 itu saya blok, terus saya margin center, terus saya edit lagi tulisannya. Kemudian setelah itu saya blok dan beri border biar kelihatan lebih bagus dan rapi. Setelah itu saya juga akan membuat border atau garis pinggir untuk membatasi format rapor ini. Pertama kita blok semua dulu dari atas sampai bawah. Setelah itu kita pilih border. Sini saya menggunakan tick box border. Maka muncullah tampilan layar Microsoft Excel ini. Format rapor sudah memiliki border atau garis pinggir atau garis pembatas. Setelah itu saya akan isi KKM-nya. KKM-nya di sini kita isi otomatis tergantung dari guru mata pelajaran. Berapa KKM dari mata pelajaran yang mereka ajarkan. Setelah itu saya blok dan saya edit menjadi rata tengah. Setelah itu, setelah KKM, pada kolom KKM ini kita isi. Selanjutnya saya akan membuat yang namanya tabel bantu huruf untuk mengisi nanti pada kolom nilai, khususnya itu pada kolom terbilang. Di sini pada tabel bantu huruf ini terdiri dari puluhan dan satuan. Pada kolom puluhan ini, di sini saya menggunakan
angka mulai dari angka 4 sampai dengan angka 10. Sedangkan pada kolom satuan ini saya menggunakan angka 1 sampai dengan angka 9. Kita mulai mengedit lagi tampilannya. Kita merge semua pada puluhan dan satuan ini. Terus kita atur lebar dari kolomnya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kita perkirakan apakah nanti tulisannya itu cukup atau tidak. Terus di atas ini tabel bantu huruf saya merge juga. Terus saya buat tulisannya rata tengah. Setelah itu saya blok dan saya berikan border. Di sini saya menggunakan all border. Setelah itu saya isi pada baris angka 4 itu pada kolom puluhan. Angka 4 itu saya tulis 40, angka 5 50, 6 60, pada angka 7 70 dan seterusnya. Pada angka 10 itu 100. Kan ini khusus pada kolom puluhan, sedangkan pada kolom satuan di sini 1 saya tulis terbilangnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan angka 9. Setelah itu kita edit lagi, kita blok, terus kita atur tulisannya itu rata tengah. Setelah tabel bantu huruf ini selesai, selanjutnya di sini saya akan membuat yang namanya urutan. Sini saya buat urutan. Pada kolom urutan ini saya kasih nomor 1. Di sampingnya saya ingin buat tombol dari developer, terus insert dan saya pilih spin button dan saya tempatkan di samping dari tabel urutan. Terus klik kanan, pilih format control, terus cellingnya itu klik urutannya. Otomatis nanti tombolnya itu berguna, setelah itu berfungsi. Setelah itu saya akan mulai mengisi pada nama siswa dengan rumus. Terus klik urutan pertama, terus titik koma, terus kita blok daftar nilai siswa mulai dari kolom AD, mulai dari di atas yang ada tanda panah ke bawah sampai ke kolom A. Titik koma, terus kolom nama itu berada pada kolom ketiga, terus titik koma lagi, 0 balas kurung, terus enter. Di situ akan muncul nama siswa. Begitupun juga pada kelas, kita menggunakan rumus block up. Yang membedakan itu hanya pada kolom keberapa kelas itu berada. Di kelas itu pada kolom keempat. Terus kita enter, kemudian muncul nama kelasnya. Begitupun NIS, block up, terus klik urutan, terus blok semua daftar nilai, terus titik koma kolom kelima, terus titik koma 0 balas kurung enter. Di situ akan muncul NIS-nya dari nama siswa Amelia Putri. Setelah itu kita isi lagi pada kategori sakit. Rumusnya masih sama, pakai block up, terus klik urutan, titik koma, kita blok lagi daftar nilai siswa sampai di ujung pada kolom A. Setelah itu titik koma, sakit itu pada kolom ke-27, titik koma 0 balas kurung enter. Situ muncul sakitnya 0 karena sakitnya tidak ada. Begitupun pada kolom izin dan alfa, rumusnya itu masih sama. Yang membedakan itu cuman pada kolom keberapa izin dan alfa itu berada. Terus titik koma 0 balas kurung terus enter. Nah, di situ nanti akan muncul berapa sakitnya, berapa izinnya, berapa alfanya,
akan muncul otomatis dan sama dengan format dari data siswa pada sheet pertama. Nah, di sini muncul sakitnya tidak ada, izinnya 1, dan alfanya tidak ada. Setelah itu, kita akan mengisi lagi tabel aspek penilaian dan kepribadian. Di sini rumusnya masih sama menggunakan block up, terus urutan, titik koma, kita blok semua daftar nilai siswa. Terus pada akhlak itu dia berada di kolom ke 22.0, terus balas kurung enter. Begitupun selanjutnya pada kolom kerajinan. Rumusnya itu masih menggunakan block up. Terus urutan, titik koma, kolom keberapa kerajinan itu berada, kemudian titik koma lagi 0, balas kurung enter. Begitupun seterusnya pada disiplin bersih dan rapi, masih menggunakan rumus block up. Itu tadi yang membedakan hanya pada letak kolom keberapa bersih, rapi, dan rapi itu berada. Setelah kita gunakan rumusnya dan kita enter, di situ akan muncul kategorinya, akhlaknya itu baik, kerajinannya baik, disiplinnya sangat baik, bersihnya itu baik, dan kerapiannya juga baik. Otomatis akan muncul pada format rapor karena kita menggunakan rumus, dan rumusnya itu rumus block up. Setelah itu kita masukkan lagi, kita isi yang catatan kelas. Rumusnya masih sama, block up, terus klik urutan, titik koma, terus blok semua daftar nilai siswa, terus kolom titik koma, kolom ke 30, titik koma 0, balas kurung enter. Di sini akan muncul catatan wali kelas pada siswa pada nomor urutan pertama, yaitu tingkatkan lagi cara belajarnya. Kemudian setelah itu setelah kita isi catatan wali kelas, sekarang kita isi ke kolom nilai, itu angka masih sama yang kita gunakan, itu rumus block up. Caranya juga masih sama. Setelah block up itu kita klik dulu urutannya, terus kita titik koma, blok semua daftar nilai, terus kita titik koma, dan kita cari mata pelajaran pendidikan agama itu pada kolom keberapa. Dia berada pada kolom ke-6, titik koma 0, balas kurung enter. Muncul nilai mata pelajaran pendidikan agama. Begitupun seterusnya pada nilai PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, penjas, matematika, fisika, biologi, dan kimia. Caranya itu sama dan rumusnya juga sama. Yang membedakan itu pada saat setelah diblok semua daftar nilai siswa, terus titik koma, di situ yang membedakan hanya letak kolom dari mata pelajaran tersebut. Misalnya pendidikan agama pada kolom ke-6, PKN pada kolom ke-8, bahasa Indonesia kolom 9, bahasa Inggris 11, penjas 13, matematika 14, fisika 16, biologi 17, dan kimia 18. Rumus dan caranya itu cara penggunaan fungsi atau rumusnya itu masih sama. Kita menggunakan rumus block up. Setelah kita masukkan fungsi atau rumusnya dan kita ikuti berdasarkan cara-caranya, setelah di enter, maka nilai yang berbentuk angka dari mata pelajaran
masing-masing dari mata pelajaran itu akan muncul otomatis dan akan sama dengan daftar nilai siswa pada sheet pertama tadi. Di sini nilai pendidikan agamanya 92, PKN 85, Bahasa Indonesia 87, Bahasa Inggris 70, Penjas 78, Matematika 90, Fisika 85, Biologi 85, dan Kimia 90. Maka akan muncul semua nilai dari masing-masing mata pelajaran dalam bentuk angka. Setelah nilai dalam bentuk angka ini semua terisi, selanjutnya saya akan mengisi kolom nilai, khususnya itu kolom nilai terbilang. Pada kolom ini nilai terbilang itu misalnya 92, di situ akan kita tulis terbilangnya 92. Di sini saya punya tabel bantu huruf, dan di sini rumus yang digunakan itu F-error. Cuman pada laptop saya tidak tersedia rumusnya, maka di sini pada kolom terbilang saya isi kolomnya secara manual saja. 92 kita tulis 92, 85, 85, dan seterusnya sampai dengan mata pelajaran kimia saya isi secara manual karena rumus F-error tidak tersedia di laptop yang saya gunakan. Otomatis nanti di sini jika urutannya itu kita ganti ke urutan kedua, maka kolom nilai pada terbilang ini tidak terganti secara otomatis. Kita harus ganti dia secara manual karena tidak akan selaras dengan kolom nilai yang berbentuk angkanya. Setelah itu, setelah kolom nilai terbilangnya diisi secara manual, di sini saya akan mengisi yang kolom nilai rata-rata kelas. Pada kolom nilai rata-rata kelas ini, pada daftar nilai kelas di sini nilai rata-rata kelas itu berada pada baris terakhir yang bawah. Pada daftar nilai siswa ini dia nilai rata-ratanya itu yang warna biru pada baris terakhir yang paling bawah. Di sini pada nilai rata-rata kelas saya juga mengisinya secara manual saja. Seperti nilai pendidikan agama itu saya isi 85, PKN 81, Bahasa Indonesia 85,4, Bahasa Inggris 85,7, dan seterusnya. Sampai mata pelajaran kimia rata-ratanya itu 83,3. Saya isi manual saja sesuai dengan daftar nilai siswa pada sheet pertama. Otomatis pada kolom nilai rata-rata kelas ini, jika urutan rapor ini kita pindahkan ke urutan kedua, maka nilai rata-rata kelas ini tidak akan berubah mengikuti nilai rata-rata kelas pada nomor urutan kedua, karena di sini kita isi secara manual. Namun nilai rata-rata kelas ini kan semua sama untuk semua siswa. Jadi menurut saya tidak apa-apa jika kita isi secara manual karena tidak akan mempengaruhi format dari rapor dan tidak akan menyusahkan kita. Setelah itu pada kalau baris rata-rata di sini saya akan isi rata-rata pada kolom angka. Di sini kita menggunakan rumus average. Begitupun pada rata-rata kelas, rata-ratanya kita menggunakan nilai average. Setelah itu saya akan blok semua format rapor untuk menghilangkan garis dari kolom pada tampilan rapor ini. Di sini saya menggunakan view, terus pada grid lines saya hilangkan tanda checklistnya. Itulah tadi cara dan langkah-langkah dalam membuat rapor menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Semoga apa yang saya paparkan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.